Happy Sunday semuanya. Aku punya pertanyaan nih. Siapa karakter favorit kalian di Alkitab? Kalau aku, Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mendengarkan karakter yang keren-keren di Alkitab. Ayo kita siapkan hati kita untuk menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Halo Deren, kamu Halo. kenapa? Aku sedih. Karena kenapa? Soalnya aku tadi ada kuis, tapi aku nggak belajar. Jadinya aku udah bener jelek, gimana dong? Kalau aku bilang ke mama, pasti mama marah. Apa aku nggak usah bilang ya? Jangan dong Deren. Kenapa? Karena Tuhan ajarkan kita untuk jujur. Jadi jujur ke mamamu. Oh, oke deh. Aku bakal coba jujur dan minta maaf ke mama. Nah gitu dong. Shalom adik-adik. Wah, udah bulan November lagi ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Ada suatu masa dalam sejarah bangsa Israel di mana ketidaktaatan mereka
kepada Allah berkembang begitu pesat sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Filistin. Selama 40 tahun, mereka menderita penindasan, merindukan seorang yang akan membebaskan mereka. Di masa sulit ini, hiduplah seorang pria bernama Manoah dari suku Dan. Istrinya tidak dapat hamil. Mereka sangat mendambakan anak, tetapi tidak pernah terwujud. Suatu hari, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah dan memberitahu bahwa ia akan memiliki seorang putra. Ia gembira, tetapi sulit mempercayainya. Ia berlari untuk memberitahu suaminya kabar gembira itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri untuk kedua kalinya dan memberitahu bahwa ia tidak boleh minum anggur atau makanan terlarang. Malaikat itu juga memberitahu bahwa rambut anak laki-laki itu tidak boleh dipotong. Ini adalah tanda bagi orang lain bahwa ia telah dikuduskan bagi Allah. Ketika anak laki-laki itu lahir, ia menamainya Simson. Simson tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Ia berambut panjang dan ibunya memastikan bahwa ia mematuhi semua perintah malaikat. Simson diberkati oleh Tuhan dan roh Tuhan mulai bekerja di dalam dirinya. Suatu hari ketika Simson berada di Timna, ia melihat seorang wanita muda Filistin yang sangat cantik. Ia sangat menyukainya dan ingin menikahinya. Masalahnya hanya satu orang Filistin adalah musuh Israel. Simson memberitahu orang tuanya tentang rencananya, tetapi mereka tidak senang. Bagaimana mungkin putra mereka berpikir untuk menikahi seorang gadis Filistin? Mereka adalah musuh Israel, dan mereka memperlakukan orang Israel dengan buruk. Tanpa disadari orang tua Simson, Tuhan akan menggunakan semua ini untuk kebaikan dan mengenapi kehendaknya. Bagaimanapun, Simson akan menjadi hakim Israel, lahir untuk membebaskan mereka dari penindasan orang Filistin. Rencana itu berjalan lancar dan Simson menikahi gadis Filistin itu. Ayah gadis itu memberi Simson 30 pemuda untuk menjadi teman-temannya. Selama pesta pernikahan, Simson memberitahu para pria sebuah teka-teki dan berkata ia akan memberikan mereka 30 jubah linen halus dan pakaian hari raya jika mereka bisa memecahkannya. Jika mereka tidak bisa memecahkannya, mereka akan memberi Simson 30 jubah linen halus dan pakaian hari raya. Para pria memaksa istri Simson untuk membujuknya, memberitahu jawabannya. Istrinya berhasil dan para pria memenangkan taruhan. Simson sangat marah karena ditipu. Ia harus menepati janjinya dan terpaksa memberi para pria 30 jubah linen dan pakaian hari raya mereka. Untuk melakukan itu, Simson membunuh 30 orang dan mencuri pakaian mereka. Kemudian, keadaan menjadi lebih buruk. Ketika ia datang untuk mengambil pengantinnya, ia mendapati bahwa orang lain telah menikahinya pada saat itu. Simson akan membalas dendam kepada orang-orang yang menipunya. Ia menangkap 300 rubah dan mengikat obor-obor ke ekor mereka. Rubah-rubah itu berlari seperti orang gila, membakar segalanya. Semua tanaman dan pohon terbakar. Sekarang orang Filistin juga marah. Sebagai balasannya, mereka membunuh mantan istri Simson dan ayah istrinya. Ketika Simson mendengar berita itu, ia sangat marah. Ia pergi dan membunuh banyak orang Filistin. Situasi semakin memanas. Pada saat itu, baik orang Filistin maupun orang Israel menganggap Simson sebagai masalah. Orang Israel mengikat Simson dengan tali dan membawanya kepada orang Filistin. Dengan mudah, Simson memutuskan tali itu, mengambil tulang rahang seekor keledai dan membunuh 1000 orang Filistin. Tahun-tahun kemudian, Simson pergi ke kota Gaza. Ketika penduduk yang mengetahui keberadaannya di sana, mereka menyusun rencana untuk menangkapnya.
Mereka akan menunggunya hingga pagi, lalu membunuhnya. Namun, Simson tidak tinggal semalaman. Sebelum fajar menyingsing, ia berjalan menuju ke gerbang kota, mencopot pintu-pintunya, dan membawanya di bahunya untuk menuju puncak bukit. Simson terlalu sombong dan ceroboh demi kebaikannya sendiri. Ia melakukan aturan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam ketidaktaatannya, ia jatuh cinta pada perempuan lain, namanya Delila. Simson menceritakan rahasia kekuatannya yang luar biasa. Rambutnya yang panjang. Delila tidak peduli pada Simson, dan ia memberitahu orang Filistin cara menangkapnya. Malam itu, saat ia tidur, ia memotong rambutnya. Ketika orang Filistin menangkap Simson, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Tuhan meninggalkannya, dan kekuatannya yang luar biasa pun lenyap. Mereka mencunggil matanya dan memasukkan Simson ke penjara. Akhirnya, mereka menangkap orang yang telah mendatangkan malapetaka di negeri mereka. Saat di penjara, Simson dipaksa menggiling gandum. Seiring berjalannya waktu, rambut Simson mulai tumbuh kembali, tetapi orang Filistin tidak menyadarinya. Suatu hari, orang Filistin mengadakan perayaan besar untuk merayakan kemenangan dewa musuh mereka, Dagon, atas Simson. Mereka membawa Simson keluar dari sel penjaranya ke perayaan itu untuk menghibur mereka. Simson berdiri di antara pilar-pilar yang menopang atap bangunan tempat perayaan itu diadakan. Dalam keadaan buta dan lemah, Simson meminta salah satu pelayan untuk meletakkan tangannya di atas pilar-pilar tersebut. Ia berdoa untuk terakhir kalinya memohon kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Simson merobohkan pilar-pilar yang menopang bangunan itu. Atapnya runtuh, menewaskan Simson dan 3.000 orang Filistin. Wah, adik-adik, ternyata Simson diberikan kekuatan yang super dari Tuhan. Tapi ternyata sayang ya adik-adik, digunakannya untuk tujuan sendiri. Dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Wah, Simson memiliki kekuatan yang super secara fisik, tapi ternyata dia memiliki kekurangan dalam kekuatan rohani. Adik-adik tahu nggak? Untuk membentuk otot kita perlu latihan yang terus-menerus supaya tambah besar, tambah kuat. Nah, sama juga adik-adik, untuk membangun kekuatan rohani, kita harus membangun hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Ketika hubungan itu terjalin, maka roh Tuhan akan hidup di dalam kita, dan kita dapat terhindar dari godaan seperti yang dialami oleh Simson. Wah, firman Tuhannya keren ya. Kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mulai bikin aktivitinya. Shalom adik-adik, gimana firman hari ini? Seru kan? Sekarang kita mau buat rambut Simson. Berikut bahan dan alat dan cara pembuatannya. Nah, kalau kalian udah selesai, kalian bisa post di IG dan tag GSJS Kids PM. Bye-bye!